sudah 2 kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi. Yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang paripurna ini, saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR. DPR RI geram, undangan rapat kerja yang dilayangkan ke Kementerian Perdagangan tidak mendapat respons positif. Setelah 2 kali undangan rapat, Menteri Perdagangan absen karena mengikuti agenda lain yang tidak bisa dilewatkan. Akhirnya, 17 Maret 2022, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akhirnya menghadiri rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI. Dirinya meminta maaf kepada pimpinan DPR lantaran 2 kali mangkir dari rapat, lantaran agenda kunjungan kerja dan rapat terbatas dengan Presiden. Sebelum menyampaikan materi rapat, izinkan kami untuk menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 4, Komisi 6, dan Komisi 7 DPR RI, wabil khusus kepada pimpinan DPR RI, karena kami belum dapat memenuhi undangan pimpinan DPR RI pada rapat gabungan dengan Komisi 4, 6, dan 7. Lutfi pun memaparkan sejumlah materi terkait barang kebutuhan pokok termasuk minyak goreng. Dalam paparannya, dirinya meminta maaf lantaran di kebijakan sebelumnya dirinya tak mampu mengendalikan harga dan pasokan minyak goreng. Masalah ini disebabkan adanya mafia minyak goreng dan kebijakannya yang melawan mekanisme pasar serta sifat manusia. Jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Pimpinan rapat Muhammad Hekal mempersilakan anggota Komisi 6 untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan. Hujan kritikan mewarnai tanggapan DPR kepada Mendak. Salah satunya anggota Komisi 6, Mufti Anam, yang menyebut Kemendak seperti macan ompong. Dulu awal-awal sampai terakhir kemarin kami berusaha untuk bagaimana kita bisa percaya terhadap apa yang disampaikan Pak Menteri. Yang dulu ketika rapat sebulan yang lalu soal ini, Pak Menteri sampaikan nanti 4 hari ini akan selesai persoalan minyak goreng. Tapi nyatanya sampai berbulan-bulan juga tidak selesai. Artinya Pak, harapan kami kali ini kami tidak percaya sama Bapak, harapan kami besok Bapak bisa kembalikan kepercayaan kami, kepercayaan publik terhadap Pak Menteri. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, kami ingin menyampaikan beberapa evaluasi. Yang pertama Pak, kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong Pak. Tidak ada harga dirinya, bukan hanya di mata rakyat, tapi juga di mata produsen minyak goreng begitu Pak. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini, kalau kita hitung sudah 6 permendak dikeluarkan, tapi tidak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat begitu. Soal ini adalah minyak goreng begitu Pak. Tidak hanya anggota fraksi PDIP yang melontarkan kritik pedas. Kritik juga datang dari anggota Komisi 6 fraksi Golkar, Nusron Wahid. Nusron mempertanyakan konsistensi Kemendak yang akhirnya sempat menggunakan sarannya untuk menggunakan skema DMO dan DPO. Uniknya, pada rapat-rapat sebelumnya, Kemendak menolak saran Nusron untuk gunakan skema tersebut. Pertama, pada rapat hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2021 di tempat ini, waktu itu gejolak harga minyak goreng mencapai angka 28.000 bahkan 26.000. Di rapat ini juga saya mengusulkan adanya DMO dan DPO. Pada rapat ini, rapat itu dipimpin oleh Pak Aryo Bimo. Ditolak. Tidak perlu ada DMO dan DPO. Karena waktu itu Pak Menteri bersikukuh menggunakan konsep stabilisasi harga lewat mekanisme subsidi dari BPD PKS. Kemudian 2 minggu kemudian pada awal Januari muncullah konsep subsidi harga
harga tunggal minyak sawit 14.000 dengan asumsi harga keekonomian 19.000, maka akan disubsidi 5.000.